sakit juga nih. Iya, sakit ini kaki. Sakit kakinya udah lama, Mak, sakit kakinya? Udah lama. Hmm, 25 tahunan. udah 25 tahun sebenarnya Iya. sakit ya. Berarti untuk kerja, mungkin kalau untuk kerja berat Mak udah nggak bisa ya, Mak ya? udah nggak bisa. Tuh Mak Nok kerja berat udah nggak bisa. Sementara Mak Nok masih punya tanggungan Neng Nining yang masih sekolah SD. Ini anak yatim ya. Bukan yatim-yatiman, ini benar-benar anak yatim itu. Benar yatim. Iya, ini nih. Ini makam bapaknya Teh Neng Nining ya. Ini makam bapaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris Effendi. Oke, kali ini kita mau mencoba menemui saudara kita ya, adik kita. Dua anak yatim piatu ya, anak yatim ya. Nggak tahu dulu informasinya rumahnya udah kayak mau roboh. Nih kendaraan kita masih bersama kita nih. Oke. Ini kita berada di lokasi Bandung Barat yang Kecamatan Cipatat ya. Yang dari Kota Baru, dari Padalarang arah ke Cianjur. Sebelum Raja Mandala. Oke, ini ada rel kereta api yang sudah lama tidak terpakai ya. Ini mau kita coba. Kita coba ini explore ya. Mudah-mudahan Neng siapa namanya itu tadi, dari informasi dari warga, mudah-mudahan dia ada di rumah. Dan kondisinya harapan kita Neng tersebut sehat dan bisa berkomunikasi dengan kita, dan kita sedikit berbagi terhadap Neng tersebut. Informasinya kondisinya sangat memprihatinkan. Oke, ikutin terus video saya selanjutnya. Oke ya teman-teman ya. Ini kendaraan kita menuju kampung yang bukan main, ini jalannya acak adut ya. Ini bekas rel kereta api zaman Belanda dulu. Peninggalan zaman Belanda ya, yang diwariskan ke kita, ke Indonesia. Tapi ini sayangnya tidak aktif lagi ya. Maksudnya tidak berfungsi. Mudah-mudahan kedepannya ada fungsinya ya. Oke, kita lanjut. Ini kita jalan kaki nih. Motor hanya bisa kita taruh di sini. Di depan nanti ini turun ke bawah ya, ke rumahnya Neng tersebut. Ya, mudah-mudahan Nengnya ada di rumah dan kita bisa berkomunikasi dengan Neng tersebut. Ini jalannya hutan coy. Ini memang benar-benar hutan ya, hutan. Ini ada bekas rel kereta api. Dan kita gimana ya? Kita mencoba menelusuri dan berusaha menemui Neng ya, karena kita sedikit berbagi lah terhadap Neng yang informasinya hidupnya cukup ya, cukup memprihatinkan informasi dari warga. Ini dari sini berkisaran, mungkin videonya akan saya potong nanti ya, ini skip karena jalan kakinya agak jauh, kurang lebih 1 kilo ya jalan kaki.
Tuh di depan sana ada motor warga juga yang parkir. Masalahnya motor nggak bisa, ini tebing, ini tebing, itu tebing. Kalau rumahnya di atas sana otomatis cengap-cengap ya. Ini motornya mah naik. Ini ada warga, kita coba komunikasi dengan warga kalau dia ini ya. Ini historical rel kereta ini gimana nih? Waduh, mamangnya menghadap ke sana lagi, bukan menghadap ke sini ya. Oke, ikutin terus, pantengin terus di channel YouTube Jejak Bang Haris. Kita selalu menyajikan hiburan-hiburan tentang kehidupan di pedesaan ya, kehidupan di perkampungan, saudara-saudara kita yang di kampung, yang notabene menurut kita mereka dalam kategori kesusahan, tapi pada intinya mereka lah yang paling nyaman. Mereka di sebuah permainan mereka adalah pemenang, hidup mereka tenang ya. Ini kita menelusuri bekas jalan rel ini ya, rel kereta api zaman Belanda dulu. Kita telusuri, ini ada jalan naik nih, jalan naik ke atas. Oke, kita coba lihat ke arah atas itu ya, ke arah jalannya ini. Ada apakah gerangan di atas? Wah, ini kebun warga coy. Kita baru tahu ini ada kebun warga di sini. Oke. Tak pikir ini tadi jalan ke kampung, ternyata kebun warga. Ya. Tuh. Pemandangan indah di sini. Sangat indah. Di bawah sana itu ada sungai. Sungai gede. Ini tangkal apa ini? Tangkal nangka. Oke, kita coba lihat ke arah sini ya. Wah, di sini tidak ada kehidupan, tidak ada kampung. Adanya kampung di bawah sana. Nah, di seberang sana itu ada kampung. Nanti kita akan menuju kampung tersebut ya. Kita akan naik ke atas gunung sana itu, ngaprak cari. Itu ada kampung-kampung di sana itu. Dari sini kelihatan kalau di sana ada rumah-rumah ya. Oke, ikutin terus video saya. Mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat. Kali ini kita akan menyambangi anak yatim ya. Belum dekat informasinya, ibunya udah lanjut usia, dan rumahnya informasinya itu udah miring ya, udah mau roboh. Kalau nggak salah informasi dari warga yang dari kampung sana tadi tuh, Neng ini siapa tadi lupa namanya, tapi dia 2 bersaudara, perempuan semua. Yaitu kalau perempuan semua udah otomatis ya tidak bisa membenahi rumah, karena ada perempuan, jarang lah perempuan benahin rumah ya. Nih, itu ada sungai besar ya, nggak tahu itu sungai apa namanya. Daerah sana itu persawahan, cukup cantik nih, tapi padinya kayaknya habis panen, jadi nggak begitu kelihatan hijau ya. Di bawah itu sawah, persawahan. Oke ya, ini kita udah menyampai di sebuah perkampungan ya, dan kita belum tahu ini kampung apa. Dan kita akan coba bertanya tentang rumah, di mana rumahnya Bunok ya. Ini di penghujung jalan rel tadi kita belok, dan sekarang kita menuju, ada jalan cor ya menuju kampung. Nih, luar biasa kampung ini, kampung tersembunyi ya. Tuh kelihatannya cuma sedikit rumah, kayaknya saya yakin nggak banyak rumah di sini. Oke. Nah, ini kita terus berjalan menelusuri perkampungan ya.
sejuk, masih sejuk banget ya. Suasananya sejuk, dingin ya. Nah ini kita coba turun. Wah, nih kita coba turun ke bawah sini. Wah, sejuk bukan main. Ini ada tempat mandi nih. Ini kamar mandi, kalau di kampung kayak gini kamar mandinya. Nah, kamar mandinya tuh ya. Ini ada rumah masih rumah bilik. Pasti damai banget ini yang tinggal di rumah ini. Tuh ada kolam di depan rumah, tuh ada ibu yang nyapu. Ya. Assalamualaikum Pak. Wah, ini ada kincirnya nih. Bukan main ikannya. Oh, ikan gede-gede banget nih. Ini di teras rumah ada kolam mini ya. Ikannya gede-gede. Lagi jemur padi Pak? Oh, iya Pak. Makasih ya Pak ya. Ini kita lanjut ke jalan bawah ya. Informasinya di bawah rumahnya Mak Nok. Ah, ini ada ibu. Assalamualaikum Bu. Ini jalan yang ke rumahnya Bu Nok ini ya Bu ya? Iya. Oh, oh. Ya, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, ini benar katanya jalan yang menuju rumahnya Bu Nok. Tuh, jembatan Sasak Haur. Oke ya. Lanjut. Waduh. Bukan main ini, jalan di atas jurang ini. Motor nggak bisa loh masuk sini. Motor kita taruh di sana tadi. Tah. Jurang coy. Kayak pintu ke alam gaib. Tuh. Di ujung sana, di seberang sana itu ada perkampungan juga, ada masjid ya. Ada masjid, ada beberapa rumah. Tapi kita tadi bukan lewat sana. Kita lewat atas sana tadi. Lewat atas. Mungkin di yang jalan yang ke bawah itu mungkin jalan yang berbeda ya. Tidak sama dengan jalan yang kita lewatin tadi. Sawahnya hijau, keren. Oke, kita lanjut ke arah rumahnya Bu Nok. Di balik bebatuan ini ada rumah lagi di ujung sana. Ada berapa rumah tuh saya lihat. Ya. Ini airnya sejuk ngalir. Ini dari alam asli ini airnya ini. Ya. Nah, airnya mengalir seperti ini. Bukan main, keren banget ini. Kita lanjut ke rumahnya Bu Nok ya. Menuju rumahnya Bu Nok. Mudah-mudahan Bu Noknya ada. Keren. Mantap ini. Ini ada 3 rumah. Di sini nih kelihatannya ada 3 rumah ya. Itu ada warga lagi berbincang-bincang. Oke, kita skip dulu. Kita temuin dulu warga, kita izin dulu ya. Sebelum masuk kampung orang itu kita harus izin minimal. Oke, ikutin terus jejak Bang Haris. Oke ya, ini kita mengarah ke rumah Neng Nini ya. Yang anak yatim ya. Yang informasinya dari warga tadi itu anak yatim. Dan rumahnya udah sangat memprihatinkan, informasi dari warga. Oke, ini nih
Assalamualaikum, Mak. Ah, ini Mak sama Nengnya lagi ada di rumah, lagi bersih-bersih nih. Bersih-bersih rumah ya. Ini si Nengnya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Aduh, lagi bersih-bersih nih, Mak. Oke, Mak, ini kenalkan, Mak. Saya Haris, saya dari Sumatera. Mak dengan Mak siapa? Nama Ibu Nok. Ibu Nok. Itu dengan Neng siapa, Neng? Nining. Oh, Neng Nining. Salah kenalkan, Neng. Kenalkan. Ya, saya Haris dari Sumatera. Nengnya lagi apa nih? Angkatan jemuran. Oke, lagi angkat jemuran. Oke. Nah, kita boleh ngobrol sedikit, Mak? Oh, boleh. Oke. Oke, Mak, ini ada titipan rezeki, Mak, sedikit rezeki untuk uang jajan lah. Untuk jajan Neng ya, Mak ya. Iya. Oke. Neng, masih sekolah? Masih? Sih. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Iya. Oke, Neng masih kelas 6 SD. Ini rumah? Rumah emak. Rumah emak. Oh iya. Informasinya Neng siapa nih? Nining. Neng Nining ini yatim ya? Ya, anak yatim. Oke, Neng Nining ini yatim ya. Udah berapa tahun Bapak meninggal, Mak? 5 tahun. Udah 5 tahun. Ini Neng Nining ini berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Yang ada 3. Cuman yang enggak ada mak 6. Oh. Yang anak itu 7. Uruh. Semua. 7 anak. Ya. Yang 3 meninggal. 3 meninggal, 4 hidup ya. Ini yang bungsu ya, Mak ya? Yang bungsu asli. Oh, wah, ini biasanya anak disayang nih kalau bungsu. Masih kelas 6 SD ya. Iya. Oke. Jauh Neng sekolahnya dari sini? Jauh. Jauh sekali ke Cimerang. Cimeran ada 1 jam dari sini, Mak. Ada. Nggak apa-apa Neng ya. Semangat nempuh pendidikan itu dalam arti kata melawan dan berantas kebodohan dengan sekolah itu. Ya. Ya kayak gini, ini rumah Mak, maaf ya Mak ya. Rumah Mak sangat memprihatinkan nih. Menurut saya. Udah berapa tahun tinggal di sini, Mak? Udah 35 tahun lah. Udah 35 tahun tinggal di sini. Ini ya saya lihat ini ada makam nih. Itu ada makam suami sama anak yang pertama. Ini makam bapak sama Sama anak ya ini. Ini ada makam di sini ya. Di depan rumahnya Mak Nok ini ada makam 2. Informasinya 1 makam anaknya, 1 makam almarhum suaminya ya. Bukan main nih. Oke, mohon izin Mak, saya mau ngevideoin rumah Mak, boleh kan? Ya, boleh. Alhamdulillah. Oke Mak, Neng boleh ikut? Boleh. Ya nggak apa-apa Neng, nggak usah takut. Saya nggak gigit kok. Orang Sumatera nggak ada yang gigit. Oke, ini rumahnya Mak ya. Bukan main, ini kondisinya sangat memprihatinkan ya. Ya teman-teman di luar sana, ada yang terketuk hatinya membantu Mak Nok dan Neng Nining ya. Dan Neng Nining ini adalah anak yatim. Anak yatim ya. Dia udah nggak punya ayah dan dia masih kecil, masih kelas 6 SD, berarti umur 12 tahun ya nih. Si Nengnya umur 12 tahun. Ya cukup ini sih. Cukup kuat. Kalau bagi saya Neng anak yang kuat ya. Ya, sabar ya Neng ya. Ini namanya Tuhan nggak lagi beri ujian. Mungkin ada hikmahnya ke depannya. Ya. Oke, tak lihat sebelah rumahnya yang di samping sana itu dapur kah, Mak? Ya, dapur. Ayo Neng, duluan Neng, nggak apa-apa. Nih Neng Nining ya. Nah ini dapurnya Neng. Tapi masih dipakai. Udah nggak dipakai. Tuh rumahnya. Ini udah, maaf ngomong, udah gimana ya? Udah mereng-mereng perasaan saya. Oh itu kamar mandinya Neng. Oke, boleh kita lihat kamar mandinya Neng. Ini kalau mandinya di sini. Cuci-cuci piring juga di sini nih, tempat mandinya seperti ini ya. Tempat mandi. Ini air dari gunung loh. Seger banget ini air dari gunung. Memang deket sih dari rumah Mak Nok ya, kamar mandinya.
Tapi kalau maaf ngomong, kalau buang air kecil malam, ngeri-ngeri. Takut nggak, Neng? Takut ya? Udah pastilah takut kalau keluar malam ya. Walaupun di samping rumah sendiri. Aduh. Ya, saya harap teman-teman di luar sana terketuk hatinya, membagikan sedikit rezekinya untuk Mak Nok dan Teh Neng Nining. Sangat berarti. Memang video saya sebelumnya saya tidak ada open donasi, tapi video kali ini saya sangat mengharap belas kasihan dari teman-teman penonton semua untuk membantu ya, membantu kondisinya Mak Nok. Dan informasinya Mama sakit ya. Tuh, informasinya Mak Nok, mamanya Neng siapa, Neng Nining. Neng Nining ini sakit. Neng Nining ini masih malu-malu. Ya wajar kalau malu-malu, dia masih kelas 6 SD ya. Ya semangat ya, Neng ya. Katanya tetehnya tinggal, ada teteh yang baru nikah ya? Tapi dia ikut suaminya ya? Tapi sering teteh kesini, Neng? Sering ya. Ya alhamdulillah, batin teteh masih ingat sama Neng sama Mama ya. Yuk, ya Neng, kita ke depan lagi, Neng ya. Sekali lagi saya harap belas kasihan dari teman-teman penonton semua. Kali ini saya terketuk hati untuk membuka open donasi untuk Mak Nok dan keluarganya, karena tuh atap rumahnya udah, ini genteng ini udah mau jatuh semua ini, Mak. Waduh, kalau hujan bocor, Mak. Bocor. Waduh, kalau hujan tuh rumahnya bocor ya. Bocor. Di dalam, waduh. Tapi saya enggak. Ini juga udah pada bolong. Iya, saya lihat itu ada di atas itu bolong loh. Itu biliknya udah bolong. Dan maaf ngomong, bukan saya gimana, ini dindingnya udah tambal-tambal dengan bilik Panduk. Sepaya. Bener. Nih. Bener itu udah. Ini udah ditempel-tempel spanduk. Maklum, Mak Nok adalah seorang janda ya. Seorang janda, dan anaknya pun masih terkendala di ekonomi anaknya juga belum stabil, jadi belum bisa membantu Mak Nok dengan secara penuh ya. Saya harap teman-teman di luar sana ada yang bisa menitipkan sedikit rezekinya untuk Mak Nok dan Neng Nining, itu sangat berarti. Dan saya pastikan berapapun titipan teman-teman atau saudara-saudara semua untuk Mak Nok dan Neng Nining akan saya sampaikan, akan saya antarkan dan serahkan ke Mak Nok. Wah, bukan main, Mak. Ini nih, sangat. Ntar Mak ya, tak lihat rumah dari sini aja. Tuh, rumahnya kayak gitu. Tapi saya nggak akan masuk karena itu istilahnya privasi ya. Privasi dari Mak Nok dan keluarga. Apalagi paling dapur tadi udah di luar, udah siap roboh katanya. Udah kayak udah mau roboh ya. Iya. Tapi ya gimana lagi, saya pun kalau insya Allah ada rezeki, bukan berarti rezeki lebih. Kalau rezeki lebih itu kalau menurut saya nggak ada. Tapi kalau rezeki kita sisihkan sedikit untuk membantu teman-teman, akan bermanfaat dan menjadi amal pahala bagi kita semua ya. Ke depan juga di dunia, di akhirat pun akan dibalas oleh Sang Yang Maha Kuasa. Aduh, Neng, berarti kelas 6 SD sebentar lagi tamat nih. Iya. Rencana mau sekolah lanjut SMP? Enggak punya biaya. Ya, tapi kalau umpamanya ada biaya, Nengnya mau semangat sekolah? Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan Neng ada rezekinya bisa ngelanjutin sekolah ke jenjang SMP ya. Minimal kalau saya sih tergantung dari ekonomi dan kondisinya. Kalau kondisinya sekolahnya jauh, nggak bisa kita paksain juga. Iya. Minimal tamat SMA. Ya kalau pesan saya minimal tamat SMA. Ya setidaknya tamat SMP, kalau bisa, kalau nggak bisa tamat SMA, SMP aja. Nanti bisa ikut di paket C. Oke. Kalau malam ini tapi listrik udah masuk ya, Mak ya? Udah. Oke, ini listrik Mak Nok udah masuk ya. Udah berapa tahun pakai listrik, Mak? Udah berapa tahun ya? Mungkin 20 tahunan. Oh, udah 20. Udah berarti dari dulu udah pasang listrik ya. Sebelum almarhum Bapak meninggal ya. Belum.
Udah pasang listrik. Ya. Katanya mak ini baru punya cucu. Cucunya 6. Cucunya 6. Tapi ada cucu baru informasinya. Ya, ada. Anaknya Neng siapa tuh? Nita. Neng Nita. Neng Nita itu dulunya ya sama tinggal di sini juga sama emak. Setelah dia menikah ikut suaminya, dan informasinya Neng Nita udah punya anak sekarang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Neng Nita dan keluarganya, anak-anaknya sehat semua ya mak ya. Biar, tapi sering kesini ya mak ya. Sering, udah 2 minggu nggak kesini. Oh 2 minggu nggak kesini dia. Ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi sibuk. Iya, nggak punya uang katanya. Sebenarnya kalau datang ke rumah orang tua itu bukan berarti orang tua itu harus di mana ya, disuguh dengan uang. Iya. Anak datang aja udah pasti seneng banget ya. Iya, udah ngobatin kangen. Iya. Oke, ini kalau ini rumah sebelah ini rumah anak ya mak ya. Ini rumah anak. Ini rumah anaknya Bu Nok ya. Ini dia, jadi di sini ini cuma 2 rumah. Rumahnya anaknya Bu Nok sama rumah Bu Nok sendiri. Yang dalam arti kata, kalau menurut saya cukup ya, cukup memprihatinkan. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana terketuk hatinya untuk membantu ya, membantu Mak Nok sekeluarga. Inilah kondisinya ya, rumah Mak Nok. Yang gentengnya udah banyak yang mau jatuh. Maklum, janda. Dia informasinya mak sakit juga nih. Iya, sakit ini kaki. Sakit kakinya udah lama mak sakit kakinya. Udah lama. 25 tahunan. Udah 25 tahun sebenarnya sakit ya. Berarti untuk kerja, mungkin. kalau untuk kerja berat mak udah nggak bisa ya mak ya? Udah nggak bisa. Untuk Mak Nok kerja berat udah nggak bisa. Sementara Mak Nok masih punya tanggungan Neng Nining yang masih sekolah SD. Ini anak yatim ya. Bukan yatim-yatiman, ini benar-benar anak yatim itu. Iya, ini nih. Ini makam bapaknya Teh Neng Nining ya. Ini makam bapaknya. Dan jangan wah itu pura-pura, bukan. Ini benar-benar. Bukan, ini mah beneran. Ya, beneran anak yatim ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya Neng ya. Ke depannya ya. Dari kalau Tuhan mau ngasih rezeki itu dengan banyak cara. Ya, enggak dia kadang-kadang datang rezeki ya, kadang-kadang rezeki hilang. Iya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Sama dengan istilahnya almarhum bapak tuh. Iya. Tahu-tahu hilang, dia diambil sama Yang Maha Kuasa. Ya, di situ itu ujian sih, cobaan. Oke. Kalau Kalau ke warung jauh, Neng? Jauh ya, kalau ke warung. Oh iya, tadi saya naruh motor di depan sana. Di atas. Karena di sini nggak bisa masuk motor loh di rumahnya Mak Nok nih. Bisa, cuman sampai harus lewati jalan kebun karet sana. Oh, lewat atas. Ya, terus ke bawah. Oh, bisa. Bisa kalau nggak hujan. Tadi saya taruh motor di sana, ada. Tapi kebanyakan ditaruh di sana. Ditaruh di sana ya. Iya, ini jadi jalan tuh jalan kaki ke sini tadi ya, cukup jauh sih menurut saya. Kalau sekolah Neng banyak teman berangkat dari sini Neng. Banyak ya. Jadi nggak takut ya. Terus ngapain juga takut. Harus dilawan rasa takut itu. Rasa malas harus dilawan. Dan berusaha jangan jadi anak manja. Ya. Apalagi emak kondisinya kurang sehat. Apa yang bisa Neng kerjakan, nggak usah diperintah, nggak usah nunggu, dan jangan sekali-sekali mengandalkan orang lain. Selagi kita bisa kerjain. Kalau kita memang nggak bisa kerjain, ya minta bantuan. Kalau kita nggak tahu, tanya. Itu wajib ya. Oke. Tapi keseharian usaha Mak di sini apa Mak? Mama nggak bisa kerja, dia. Sawah nggak? Nggak punya sawah. Cuman bisa beres-beres. Oh, beres-beres rumah aja ya Mak ya? Bisa beres-beres rumah. Terus kalau makan sehari-hari dari mana Mak? Kalau Mak nggak kerja? Ya kadang-kadang dikasih sama anak. Ya kalau ada, kalau nggak ada. Iya. Gitu. Ya. Hitung puasa. Aduh, ini nih, bayangin ya. Kalau ada hitung buka, kalau nggak ada hitung puasa. Aduh, Mak, ya mudah-mudahan. Tapi sekarang beras ada Mak? Alhamdulillah. Cuman sehari. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, ini Mak Nok ya.
Dia udah nggak bisa kerja, nggak punya sawah, dan kebun juga kayaknya nggak ini ya mak ya. Ini kayaknya di sebelah ini pemakaman apa gimana nih? Ya, pemakaman keluarga mertua sama. Oh, di atas ini makam. Iya, Oke. par. Waduh, saya nggak tahu nih. Saya pikir cuma 2 ini makamnya tadi. Ternyata di atas ini ada makam juga. Ya, cuman itu belum sudah bala lagi. Ya wajar Lagi lah, Mak. males nih. Yang emak juga kalau dengan kondisi kesehatan kayak gini agak susah sih. Iya, tapi Karena yang bersih-bersih emak cuma emak. oh cuma emak Iya. biasa bersih-bersih di Iya. sana ya mak ya. Oke. Ya ini. Itu Pekarangan makam semua. keluarga. Nanti kita shoot makam itu makam keluarganya Mak Nok ya. Iya. Oke. Banyak, ada 10 mah. Sedih. Saya pikir cuma 2 ini. Nggak takut mak? Enggak, Dikelilingin makam nih. enggak takut. Waduh. Ini nengnya takut? Nggak? Ya, sedikit takut dia mah. Kalau subuh bangun jam 4 mau sekolah, Oh, mandi sendiri tuh ke sana, Iya. takut ya. Tapi dianterin mama tapi. dianterin nggak mau dia sendiri. Iyalah. Ya namanya masih anak-anak. Anak-anak. Ya pastilah rasa takut. Iya. Wah, ini bukan main, ini rumah emak ini di sebelah sana itu jurang loh. Jurang, sana Iya. jurang. Di sebelah sana jurang tuh. Ini makam. Dan di sana makam juga tuh. Di sebelah sana makam. Ada berapa katanya? Ada 10 kah? Pemakam di sana. Bukan main dikelilingin makam ya. Tapi nggak apa-apa, Mak. Nggak Itu ya. Ya apalagi itu makam keluarga ya. Iya, udah terbiasa. Ah, ah. Oke, coba kita lihat ke area makam ya. Ya, Makamnya mana? Izin sebentar ya, Mak ya. ya. Tuh. Saya pikir ini tadi bukan makam, ternyata ini makam, coy. Bukan main, Mak Nok. Rumahnya dikelilingin makam tuh. Dah. Makam. Ngeri, coy. Ini saya nggak ngebayangin kalau ngambil video malam nih. Ini rumahnya, kondisi rumahnya Mak Nok dari atas makam ya. Itu gentengnya udah banyak jatuh dan udah banyak ya. Aduh. Sangat mengenaskan sekali ya. Sangat memprihatinkan kondisi kehidupan rumah Mak Nok ya. Seorang janda yang kondisinya sakit dan masih punya anak yang masih kelas 6 SD. Ya, tidak ada usaha. Oke Mak, ini karena ini udah sore, saya terima kasih sama Mak sudah silaturahmi sama Mak sama Neng, dan saya minta maaf sudah mengganggu istirahat ataupun kegiatan Emak dan membuat video ini. Ya mudah-mudahan Emak kedepannya sehat, Ya, amin. Neng juga semangat dan sehat. Ya, amin. Insya Allah ada rezeki nanti saya kesini lagi bertemu sama Emak. Ya, mohon pamit ya Mak ya. Ya. Oke, Neng, pamit dulu ya Neng ya. Sehat-sehat ya Neng ya. Semangat sekolahnya, semangat. Jangan nggak boleh semangat malas-malas. Oke, pamit pulang dulu ya Mak ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Oke, kita pamit pulang dan ini kita udah ketemu dengan Mak Nok dan sudah berkunjung ya. Kondisi rumahnya Mak Nok seperti ini, yang sangat ini ya, cukup memprihatinkan. Dan mari di sini kalau kita mau memperlihatkan ke sosial kita ya, ini memang butuh bantuan. Mak Nok ini sangat membutuhkan bantuan ya. Kalau menurut saya ya, ini yang layak dibantu itu yang seperti ini ya, yang tempat tinggalnya udah mau roboh, kondisinya janda, dan dia juga kondisinya kesehatannya juga sakit ya, kurang begitu fit kesehatan Mak Nok. Oke, sedikit titipan dari saudara-saudara untuk Mak Nok dan anaknya. Itu adalah amal jariah untuk kita di akhirat nanti. Insya Allah Allah akan membalas kebaikan. Dan gimana ya, kita memberi itu bukan berarti kita mengharapkan kebalikan. Di sini kita
ditekan untuk peduli dengan sesama kita yang hidupnya memang dalam arti kata garis miskin ya. Kalau menurut saya Mak Nok ini mau nggak mau dia memang gimana ya, karena dia janda, anaknya pun ekonominya pun masih belum stabil, ya wajar kalau dia, dan usaha pun dia nggak punya. Saya nggak bayangin tuh. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita yang video Mak Nok. Tetap saya sangat berharap belas kasihan dari teman-teman semua untuk membantu Mak Nok, dan bukan hanya saya menuntut teman-teman untuk membantu, saya sendiri pun berperan untuk membantu Mak Nok ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Adapun kurang atau lebihnya dalam pembuatan video ini, saya mengaturkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Adapun salah kata dalam pembuatan video ini, saya minta maaf. Kritik dan saran dari teman-teman sangat saya butuhkan, karena itu akan membuat saya lebih termotivasi untuk membuat video-video yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.